Video Mas Radi, bagaimana kristalisasi sound system yang ada di masjid. Kepada Mas Radi kami persilakan dan nanti bisa dilanjut untuk dialog interaktif. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi perkenalkan, nama saya Suryadi dari teknisi Tauhid Audio dan saya mewakili Segra Production. Di sana isinya para seniman. ya jauh, kalau boleh tahu Segra itu singkatan dari apa Mas? Seniman Eling Gusti Allah. Seniman dari Gusti Allah. Jadi ada seniman yang tidak eling seperti itu. Bagian kan? Oh bagian saya. Jadi waktunya kan ini untuk memahami audio kan nggak mungkin satu hari cukup, itu ketoknya nggak mungkin, makanya langsung saja kita awali dengan langkah-langkah dan langkah-langkah kita untuk seperti apa sih kita memilih atau memasang sound untuk masjid gitu. Nah, sebelumnya kita kan ini akan berdiskusi tentang yang namanya suara nih, frekuensi itu sifatnya jarang goib, ya goib dan wujudnya, tapi itu sangat mempengaruhi orang, mempengaruhi karakter. Kayak yang dikatakan Ustaz tadi, banter, tapi itu belum tentu benar. Jadi apapun yang sifatnya banter seperti saya ini ngomong ini, di sini ada namanya background noise. Background noise itu ada kipas angin sama kipas ini, kipas ini, terus ada motor, dan SPL sound pressure level desibel paling tinggi adalah saya. Dimanapun lingkungan yang ada noise pollutionnya, ada background noise, kalau ada SPL tertinggi itu tandanya kita minta diperhatikan. Di jalan ada motor elektrik, itu minta diperhatikan, dia minta diapresiasi mungkin. Gitu. Ya, itu memang seperti itu. Karena memang kalau ada suara yang paling keras di antara background noise, tandanya itu mereka minta diperhatikan. Seperti Ustadz isi acara dengan mikrofon, itu dia minta diperhatikan. Ayo, perhatikan saya, ya seperti itu. Terus ada juga di lingkungan pasar, di lingkungan apanya itu secara nggak langsung, secara alam bawah saja kita akan terbentuk karakter baru gitu. Jadi sebelum kita mengarah ke frekuensi, kita sepakati dulu gitu, bahwasanya kalau sebenarnya suara itu mempunyai bentuk gambar. Ini betul Pak. Suara itu ada gambar. Jadi suara itu diterima dengan auditori, telinga, lalu digambar oleh otak. Lalu digambar oleh otak. Jadi seumpama di belakang ada ranting patah, kita bisa menggambar, oh itu ranting Pak. Di belakang sini ada suara singo, ya bahasa Melayu karena di sini sudah gambar singo. Di bis umum ada suara cewek nyanyi, kita sudah menggambar. Apalagi ada suara itu desak, gitu. Kita pasti menggambarnya, enggak yang aneh-aneh. Gitu. Jadi itu memang menggambar, suara itu menggambar. Itu mungkin kalau kita sadari kita akan kontrol itu, tapi biasanya nggak disadari. Nah begitu. Nah kita sepakati dulu, ini urusannya dengan input dan output. Jadi kita sepakati frekuensi itu adalah jumlah gelombang dalam satu detik. Jumlah gelombang dalam satu detik. Kita sebagai manusia diberi spesifikasi Allah itu bisa mendengarkan mulai dari frekuensi paling rendah itu 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Jadi telinga kita itu mampu menangkap suara nada atau frekuensi paling rendah itu di 20 Hz. Dalam satu detik ada 20 gelombang secara periodik sampai 20 kHz atau 20.000 Hz. Itu komponen telinga manusia. Itu deh. Jadi nanti ketika kita menjelaskan masalah frekuensi, insya Allah, oh frekuensi range manusia itu di sini sampai di sini, nanti kita paham. Nah,
Yang kedua, kita mempunyai range frekuensi. Output kita itu apa Pak? Kalau kita bisa mendengar itu apa? Alat untuk mendengar kita adalah telinga. Terus kita mengeluarkan suara dengan mulut. Terus kalau saya ngisor biasanya yang bunyi ya. Speaker, maksudnya itu speaker. Nah, biasanya manusia itu cowok sama cewek itu range frekuensinya beda. Kalau cowok itu mayoritas dia mengeluarkan nada paling rendah itu paling 80 Hz, nada paling tinggi 12 kilo atau 9 kilo, 9 sampai 12 kilo. Jadi nggak mungkin sekali kalau cowok itu bisa mengeluarkan frekuensi 25 Hz, nggak mungkin. Itu tugasnya bass, terus tugasnya gong. Range-nya gong itu ya nggak mungkin sampai 1 kilo, pasti ya di bawah. Nah, sudah dibagi-bagi gitu kan. Nah, itu frekuensi. Terus untuk satuannya hertz ya, suara itu satuannya Hertz. Terus untuk masalah kekerasan suara atau power ya, itu satuannya adalah desibel gitu. Jadi kita akan bahas itu nanti. Hertz, frekuensi dan desibel itu aja. Nah, langkah pertama kita memasang atau memasang perangkat sound itu pertama kali kita harus satu mengukur panjang, lebar, tinggi ruangan. Itu wajib. Ya. Jadi kalau kalau kita ukur asal-asalan ya nanti pasti akan ada problem, pasti itu. Dan menentukan jumlah jamaah itu piro ya. Karena apa? Jamaah ini yang akan nanti bisa treatment akustik. Karena kebanyakan masjid itu kan akustiknya kacau. Saya sering menjumpai apik di keramik, di marmer, apik di salam, tapi di audio itu sangat bertolak-belakang. Terus menentukan lagi berapa area atau berapa ruang yang harus di cover. Sama di sini ada ruang utama, terus sayap, di teras itu harus kita ukur semua berapa cakupannya orang, jamaahnya berapa, itu menentukan jumlah power yang akan kita adakan. Nah, setelah kita mengukur panjang, lebar, tinggi, kita mengukur yang namanya reverb time, waktu dengung, gema. Nah, kita mengukur gema. Pasti di ruangan itu ada gema. Gemanya itu di frekuensi berapa yang bermasalah, itu gitu. Jadi, kenapa kok diukur? Nah, data pengukuran itu nanti itu yang menjadi menentukan speaker mana, jenis speaker apa yang kita pilih untuk ruangan, itu gitu. Jadi di sini ada waktu dengungnya tadi saya ukur di frekuensi 1 kilo sampai 12 kilo itu bermasalah di suara headnya. Di sini ada treatment akustik ya, dikasih wording, dikasih apa, nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, waktu dengung itu di setiap ruang masjid itu berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Setiap masjid pasti berbeda, perlakuannya berbeda. Terus setelah itu ketika kita sebelum kalibrasi di dalam akustik itu ada apa saja. Di dalam ruangan masjid itu ada karpet, ada rak buku, ada apa. Terus biasanya ada apa? Ada Quran, ada buku. Itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk suara. Ya, sangat bagus sekali untuk suara. Tapi kadang ada yang di pojok KB itu saya stres kalau setting itu. Wah, itu paling sulit, kaca, marmer, atasnya kubah. Ya, wah itu sulit itu. Terus setelah itu, nah, sama kita di Masjid Siti Aisyah, kita tahu speakernya pakai sistem Bose, itu 84 juta satu pasang. Mixernya pakai apa? Alenher, murah itu Pak, 42 juta. Karena menurut saya tak cerita sedikit dulu ya, waktu saya dulu nakal bagi kamu. Waktu itu saya di klub diskotik, di diskotik itu speaker harga 1 miliar sepasang itu murah banget, dibeli sama itu, dan itu untuk maksiat ya.
Nah, kenapa kok saya muncul ide gagasan diskusi seperti ini? Karena saya setiap sholat, wis baju ngerti audio, sholat suaranya dengan bengong baik, stres. Akhirnya saya terjun di dunia ini. Makanya jadi ini rumah Allah yang kita harus kasih ya, benar-benar sempurna dalam bacaan gitu. Yuk, bener itu di mana aku di klub-klub diskotik itu, kalau beli speaker satu pasang miliar itu Pak, M itu. Itu tuh maksiat, itu mabuk, itu wis pokoknya semua kan. Jadi ketika di masjid saya sholat sama Ustaz Faza, jadi nggak kusuk karena sudah masjid ngerti, wah ini cara mengatasi. Akhirnya kita desain speaker sendiri, kita garap, alhamdulillah. Terus setelah itu kita kembali lagi bagi masjid yang baru dibangun. Nah ini ada yang baru membangun masjid, renovasi atau bangun itu kalau bisa, dan saya sarankan itu hukumnya wajib mencari arsitek yang benar-benar paham akustik. Jadi, karena perangkat sound system itu perangkat paling penting nomor 2 setelah Allah itu. Kemarin ada Ustaz Abdul Somad kajian di Masjid Agung ya, ini Ustaz Abdul Somad tidak ada apa-apanya ketika sound itu nggak baik, jamaahnya ribuan ya, tapi ini kadang disepelekan wis beli apa, tahu harga di LMS harga 2 juta 3 juta orang umat tahu ini karena memang memberi materi ke takmir itu memang sulit, jelasnya itu wah iya bingung, makanya pukul ke ya kita diskusi bareng. Soal ini penting banget ya, penting sekali. Dulu saya belum bisa baca Quran ya, apa ya serak tahu makhraj, wah ini tidak terakomodir. Jadi ada yang imam mintanya suaranya gandeng, suaranya mas minta bagi bowo, bagi ganteng kayak apa among tamu Prambiworo. Sebenarnya range frekuensi si bapak itu tidak sampai ke bawah, tapi dia minta ganteng. Akhirnya kan bacanya jadi bunak semua, bengong semua itu. Sering Pak. Jadi gini, kalau kayak contoh sidik ini. Jadi malah ganteng gitu Pak. Sorry, boleh nggak aku semua malu berlaku ngomong-ngomong yang jelas ini Pak. Jadi yang ini, makanya ini apa ya? Saya tak ngomongin apa dengan ini. Saya ngomongin apa dengan ngerti. Karena memang range frekuensi bapak itu nggak nyampe ke bawah, tapi dia mintanya seperti wah. Memang jalurnya range frekuensinya harus rendah. Memang rendah gede itu memang di bawah, netralnya ada itu nggak bisa. Kalau saya sak miliar Pak, ini suara saya frekuensi paling rendah itu paling 100 Hz. Tak bypass. Sabunnya boleh nggak aku semua. Jadi memang malah bingung. Nah, jadi di situ arsitek itu paling penting untuk ketentuan masjid-masjid baru ya yang belum dibangun. Kata nggak berhasil Pak? Oh, dia boleh. Oke. Terus berikutnya adalah memilih jenis speaker dan fungsinya. Nah ini. Mungkin yang paling apa dan paling ketat itu speaker apa gitu Pak? Horn itu speaker jenis long through, speaker untuk jarak jauh. Jadi hornnya jumlahnya 15. Terus apa namanya towernya 20 meter dan 20 meter tingginya. Terus 10 meter ke sana minta kenceng ya nggak bisa. Yang kenceng itu 1 kilo sana, 1 kilo berikutnya baru kedengeran. Nah minta yang sini mas ini kok nggak denger ya, kok sudah 15 biji. Wah ini jelas ini biar tak ketok towernya itu. Ya itu kan melangkah yang kerumuh di terminal sana, di pasar kerumuh, tapi di area situ nggak kerumuh. Jadi kita kembalikan ke fungsi adzan itu untuk apa? Oh untuk celuk-celuk di area itu, titik selesai. Jangan minta yang banter, minta yang jauh. Kalau pengen jauh, ya pasang menara tinggi, kasih tinggi. Lah sing areanya ben kerumuh piye? Bukti naik pasang speaker lagi yang di bawah.
di sekitar masjid Mas pengen lagi pasang lagi yang bawah terus kena dengerin berarti bengap gitu nanti ya pasti di kalibrasi SPL bisa sampai 100 dB nanti kita kena pasal gitu. 100 dB itu kalau saya kerja di ngamen di luar negeri itu kalau di sini ada acara 100 dB ke ini 100 meter masih dengar kita kena denda. Kalau di luar negeri seperti itu. Kalau di sini kok saudara nanti goblok gendengnya marah oleh penghargaan. Ini suatu budaya baru yang berkembang sangat mengerikan. Nah, ini disebabkan karena siapa nih? So, ya kreator itu termasuk saya dulu. Untuk kucing nggak apa-apa doang. Terus speaker berikutnya yang kesini kolom yang mana kira-kira? Kotak. Yang panjang ini. Kolom itu yang panjang. Kotak. Oh, yang satu itu untuk semi indoor gitu. Yang merah yang Bisa dijelaskan Mas? Ya, sambil berdiri. Ya. Ini mikrofon saya ini masuk ke semua speaker nih. Masuk ke semua speaker. Kecuali speaker mikrofon yang itu masuk di horn. Ini. Nah, ini. Dan ini sifatnya juga long through. Mungkin yang di depan tidak enak, tapi yang di jalan sana di menerima enaknya ini. Ini untuk pengumuman di di stasiun itu bagus itu. Jogja enak wah hiji ya. Pedot sih ya. Wah semuanya mana. Yang ini kolom yang sering panjenengan pasang, aku ngerti ya. Nak banter mak. Nah, terus ini sama juga ini speaker dinding ya. Ini nempel dinding sama sebenarnya. Cuma ini nanti saya jelaskan untuk masalah dispersi. Ini kolom produknya tua juga. Kolom ini 3 inch full ring. Ini maksudnya pakai ini juga ada. Terus ini ada 8 inch speaker 8 inch ini untuk dinding. Ini medium throw, jadi ini untuk outdoor halaman juara ini insya Allah. Terus ini kolom untuk ruangan 10 kali 10 ini bisa mengcover ini. Ini 4 in Pak, 4 in 2 Twitter, 4 in jumlah 4 sama Twitter 1. Terus ini kolom panjang untuk cover area 20 meteran masih bisa. Itu ini. Terus ini speaker kemarin baru saya perancang jadi. Itu musola yang minim budget tak buatkan. Sistem hasilnya enak Pak ini. Mentah tanpa manajemen, tanpa apa namanya perangkat-perangkat aneh-aneh sudah suwung enak. Iya benar dari instan. Jadi ini ya beda Pak, suaranya memang untuk masalah makro S Shafa itu memang yang ini ya. Pengaruh di prosesornya, pengaruh di ini perangkat prosesor yang bisa jelas. Ini putarannya 3, di sini putarannya 8. Banyak. Terus yang berikutnya adalah speaker itu ada 2 jenis, high impedansi dan low impedansi. Biasanya high impedansi seperti speaker yang mana Pak? Yang putih itu ya, sensor di renteng gitu. Sensor di renteng tadi biro, voice pirang-pirang gitu. Sedangkan ruangan itu kalau direnteng dari sini ke sana oke. Tapi kalau direnteng open, wah itu malah menjadi gaung, gulung suaranya. Karena setiap speaker itu mempunyai ketahanan atau mempunyai power selama dia mampu mengeluarkan suara di 8 meter berikutnya sudah penurunan mungkin 7 desibel atau 8 desibel. Itu tandanya harus ada speaker delay. Nah, kalau speaker delay berarti speaker yang depan harus dilambatkan suaranya. Berarti tandanya harus beda channel, harus beda power, channelnya beda. Nah, kalau pakai yang impedansi, renteng nggak bisa, malah tambah
belum itu gitu. Kalau low impedansi biasanya ya boros power ya, boros power, tapi untuk masalah clarity itu kejelasan suara, sedangkan SPL tekanan suara itu lebih unggul. Dan sebenarnya kalau di masjid kita hanya memerlukan frekuensi 100 sampai 9 kilo, kita hanya nuruti itu, nggak nuruti suara gong, nggak nuruti suara bass drum, tapi hanya nuruti suara ngaji. Makanya nenek subwoofer ya udah bingung aku tak bingung ya itu. Makanya range frekuensi ini, speaker ini mampu mengeluarkan frekuensi mulai dari 50 sampai 20 ribu. Jadi dia tidak bisa sampai 20, memang dirancang untuk vokal. Semua ini mungkin semua dirancang untuk vokal kecuali Yamaha itu memang dirancang untuk musikan gitu. Terus berikutnya adalah menentukan sistem itu ada dua, ada 3 ini, analog, digital, dan tanpa sistem. Tanpa sistem ini power, speaker, colok, volume, apa nih? Jadi volume itu. Termasuk ini digagas ini tanpa sistem Pak. Ini hanya apa namanya power. Terus di equalizernya ini flat, belum tak wawai, meskipun di sini ada, belum di routing, nih meskipun dia ada, jig, ini enak, jig, nah, jadi ini memang sound sing sebenarnya rambu sistem itu, tapi alhamdulillah enak. Nah, sistem analog itu seperti ini, jadi ada power, ada mixer. Mixer ini dilengkapi 3 band. 3 band itu 3 equalizer. 3 band ini Pak. Band ini kan ini Pak. Nah, ini jenenge band. Makanya nek band-bandan itu saka tembung band iki. Ini saka band iki bae. Ya, ini band. Berarti mixer ini cuma ada 3 band, high, mid, low, wes rasa kenyang. Jadi bisa rasa mendikik ibu. Tapi kalau mixer ini dia mempunyai ada beberapa band, 1, 2, 3, 4, 5 band. Jadi dan bisa digeser frekuensinya. Dan ini juga ada kesennya mata, oke kok di frekuensinya ketok. Oh, pokoknya feedback di sini. Ini, yuk diturunkan di situ. Akhirnya feedbacknya hilang. Tapi kalau di situ, bahasanya diragamu. Ini ada kesennya mata, ada analisernya, ada RTA-nya, real time analyzer. Ternyata tuh, di situ frekuensi belumnya kita turunkan ini sekitar. Gue mesti mulai digital lain. Ini pokoknya ada tumbas tapi tahu manfaatnya. Nah, tapi nanti kalau nggak bisa telepon saya. Jangan itu Pak. Terus yang kedua berikutnya adalah EQ. Kalau analog itu juga ada EQ. Jadi ini EQ ini yang equalizer untuk menyesuaikan ruangan terhadap speaker terhadap ruangannya. Itu ada equalizer dan DLNS. Ini DLNS, Digital Load Management System. Ini mereknya Wetan asli. Ini harganya nggak nyampe 4 juta. Tapi kalau yang pro itu bisa sampai 200 juta. Kalau yang di itu loh buat maksiat itu sampai 200 juta. Dan hasilnya gimana? Beda sekali, sangat beda sekali. Nah, terus pemasangan speaker. Nah, satu pemasangan speaker itu harus tahu titik penempatan speaker. Nah, aku pas sholat pertama itu nanti speaker yang dhuwur pojok ae. Wah, sing pokoknya cecak. Jadi gini Pak, speaker itu semakin jauh kita akan kehilangan clarity, kejelasan. Kita akan kehilangan clarity, kejelasan. Jadi setiap speaker itu mempunyai batas kemampuan. Speaker cilik dibuat pojok dhuwur. Wah, ini tekan ngisor mau garing bawang tok, garing gemari tok.
Tapi ya intinya itu ya. Terus titik penempatan speaker itu harus tepat ya. Jadi jangan ibaratkan kalau speaker itu seperti mata kita, mata kita. Tapi setiap speaker memang beda-beda. Ada yang fokus ke depan. Nah, ini kan kita juga bisa lihat ini loh. Tapi ngedur, suaranya juga nggak begitu fokus di sini. Di sini masih oke. Di sini oke banget. Nah sama. Berarti ketika kita masang speaker di sini. Nah, masang speaker di sini template guys, berarti di titik Pak Ustadz Farzaz itu cancel. Saya cuma bisa mendengar sini sampai kamera ini, yang di depan itu pasti cancel. Tandanya gimana? Ya sini harus pasang speaker lagi. Nah, kita ke cover. Sini pasang lagi. Nah, untuk ruangan segini ya. Itu untuk speaker ini. Karena memang cara penglihatannya dia sedikit seperti ini, tidak ya. Kalau kolom itu biasanya dia panjang, lebar ya. Jadi ini bisa mengirim untuk mengcover ini cuma pakai dua speaker panjang ini. Insya Allah di sini tercover, tapi kalau di sini ya cancel. Cancel itu dengar tapi kabur. Seperti kita melihat di sini kabur. Itu ya. Terus butuh speaker delay untuk ruangan yang besar dan panjang. Jadi mungkin di speaker ini karena tak turun PKB. Coba kalau kita santai mawon di artinya dulu nyedikit. Ini speaker yang bunyi hanya Yamaha. Ya Yamaha berarti ini gede ya, speaker kecil ini. Aku nek kolom, nah ini kolom panjang itu loh Pak. Speaker tua panjang. Dengan yang di belakang sendiri masih dengar suara saya, tapi sudah nurun gitu. Nah tandanya setiap speaker ini dipasang di situ berarti 8 meter atau 10 meter atau kalau bisa ya 8 meter berikutnya harus tambah speaker delay. Speaker delay. Dan waktu kedatangan suara di sini dan di sini harus berbeda. Itu biasanya kalau diukur 1 meter sama dengan 2,9 milisecond. Jadi ditelake ya Pak. Jadi nggak harus ditambahin kok tanpa ditelake, malah bubel, malah gemar karuan. Harus ditelake suaranya itu dengan manajemen speaker. Itu deh. Nah ini suara yang 8 in. Pakai banter ini. Pakai banter. Nah ini mungkin 10 meter berikutnya bisa di-delay karena ini memang powernya gede. Oh ini kalau untuk musola, cukup banget ini speaker ini untuk musola. Sama banget gitu, nggak perlu delay gitu. Jadi harus kalau tahu ukurannya kan kita bisa memilih. Nah, ukurannya musola itu kok mesin sampai sini Pak. Ini SMA harus loh. Ini yang panjang, CC ini yang panjang. Bisa mengcover tak awalnya sekali volumenya. Terus itu lagi. Nah, tadi adalah pemilihan speaker. Berarti kesimpulannya kalau kita nggak tahu panjang lebar tinggi kan nggak mungkin bisa menentukan sih Pak. Nggak mungkin banget kita bisa menentukan speaker apa yang kita pasang gitu. Nah, dispersi atau penyebaran suara ya tadi dispersi itu ini seperti mata kita penyebaran suara. Jadi nek masjid lebar banget ya jadi kayak loro loh. Nah itu kalau masjid lebar ya harus kita tahu ini penyebaran atau dispersi. Oh, pantes kolom itu hampir sampai ini, wah berarti tak foto tak kayak ini bisa. Tapi kalau pakai yang mungkin yang putih kecil itu ya sempit sekali. Pasti jaraknya per 7 meter harus tambah speaker gitu biar untuk mengcover semuanya. Terus berikutnya ada mengkalibrasi speaker Pak. Mengkalibrasi speaker terhadap ruangannya dengan alat ukur berbasis komputer. Oke, ini bisa bentuknya gini Pak. Bisa ini dan ya
Ini pangapunten ini ada alat ukur itu cara mengukurnya dengan pink noise. Pink noise itu suatu bentuk suara yang dari 20 sampai 20 ribu itu muni bareng. Nanti muni ini kayak hutan gitu loh. Gitu. Nah ini kita coba praktekkan. Nah dengan mikrofon ini mikrofon kecil, ini mikrofon untuk kalibrasi speaker terhadap ruangannya, gitu ya. Jadi ada sumber bunyi, dikeluarkan speaker, ditangkap mikrofon, kita tahu datanya, gitu ya. Pangapunten ya Pak. Oke, nah data sudah kita peroleh. Semua speaker ini tadi, ini speaker, ini titik 0, ini titik flat Pak. 0 ini, 0 dB ini. Nah ini berarti kesimpulannya di ruangan ini itu ada resonansi yang mumbul istilahnya, yang ini rawan untuk terjadi feedback. Ini mergone kita ngerti, oh di frekuensi 300 Hz itu mumbul sampai 9 dB. Neng aku kok ora kuat tuku iki loh. Berarti misalnya treatment akustik dikasih suara dikasih namanya bass track. Bass track itu di pojok-pojok masjid dikasih segitiga, pokoknya mirip siku dulu Pak. Dikasih spons segitiga, nanti ketika dipasang ke 4 pilar itu frekuensi ini akan turun. Nah kalau kita nggak ada budget untuk ini, kita bisa treatment akustik. Tapi kalau ada, tinggal turunkan, rampung. Nah gitu. Jadi makanya ini saya ngomong di sini nggak feedback, karena sudah tak ukur tadi. Ini semua hidup ini. Jadi ada yang gitu. Nah ini ketemu datanya di frekuensi ini, master S ini rawan feedback ini kalau TKG rawan feedback. Nah setelah kita tahu, setelah dikalibrasi, jadi yang dikalibrasi itu bukan hanya di ruangan ini ya Pak. Kalau ada 4 ruangan harus dikalibrasi semua. Jadi kalau ada yang namanya DLMS ini, kalau kita pakai sebelumnya, pakai konsep pakai ini gitu Pak, power jenengan niki kalau ngerti Pak. Niki lagi, niki jika ini gen ruang 1, tak dulu Pak. Saya tak mau jawab. Ini power tua tapi harus HP. Pakai ini. Kalau pakai ini, sistem ini berarti kan satu power untuk beberapa ruangan gitu. Jadi Mas tolong si ruangan kono jadi ibu kebanter, tidak bisa. Balon kabeh, diantar kabeh, jika buas semua buas kabeh. Itu. Tapi kalau pakai ini, Mas yang di ibu-ibu di pelan ke Mas, pelan. Tapi sini tetap yang di sana terlalu ngebas Mas, pasti turunkan di sini tetap. Nah namanya cara digital management gitu, optimal management speaker untuk kebutuhan ruangan itu. Jadi pasti berbeda. Kalibrasinya makanya sulit banget. Habis ini pindah ruangan, pindah sana, dengan SPM atau desibel yang sama. Jadi kita melakukan video suaranya kode, suaranya selama, wis orang mungkin yang cancel. Nah itu tandanya seakan-akan speaker tidak ada itu. Itu speaker ini tidak. Ada speaker di depan, ada delay. Kalau delaynya benar, instalasinya benar, speaker yang di delay itu seakan-akan dia nggak bunyi. Tapi kalau kita dengar speaker delay yang di sana, kok ketok bunyi, delaynya salah. Jadi kok dikira orang bunyi, maka bener
sudah tercover yang itu. Berikutnya adalah soundcheck lah ini. Ini wajib, tidak hanya di musik kan kok sing soundcheck Pak. Lima soundcheck. Pengisi acara yang reguler sifatnya. Kalau Jumatan kan biasanya kan saat ini kan diundang untuk soundcheck. Kalau digital kita bisa menyimpan preset EQ, terus kompresor, efek suara gitu. Sama ini ada suara saya. Nah ini karakter speaker EQ saya, Ustadz Faza, kita simpan dulu, kita namakan bla 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 bla. Oke. Terus yang satu pengisi acaranya EQ-nya seperti ini, nah kita simpan. Nanti kita tinggal panggil. Nah, terus hari berikutnya Ustadz Fajar ngisi, kita panggil. Nah, gitu langsung balik. Itu kalau digital ya Pak. Jadi setiap pengisi acara itu kan ada yang ngisi acara itu Assalamualaikum. Ada yang langsung takbir, pedot kabeh speaker yang jadi wah pas sekson itu Masya Allah. Assalamualaikum. Pengisi A, wah Jumatan berikutnya saya ngisi banter banget. Wes, karena hasil kan. Karena ini tidak ada yang namanya kompresor. Kompresor itu membatasi SPL, membatasi desibel. Jadi kalau ini sudah hijau, kamu bengok ini nggak mungkin jebol. Karena memang sudah di limiter, dibatasi biantar itu kayak ini sampai ini desibel. Karena kekuatan speaker itu cuma sampai 100 desibel. Berarti kalau speaker itu mampu mengeluarkan maksimal 100 desibel, terus ada pengisi acara, dia kalau bengok itu 105 desibel, itu pecah suaranya, gitu. Nah, terus sebabnya gitu, itu langsung speaker itu makanya kalau kita beli speaker, kita lihat spesifikasinya, maksimal peak SPL. Pasti ada kalau speaker yang hitam ini maksimal 110 dB. Berarti kalau kita ngomong 85 dB ya sikat, 100 dB sikat, 100 dB sikat. Oke. Terus, nah saya kalau yang musik biasa ini kok, yang cuma 90 dB nih. Sedangkan pengisinya 95. Betul sih lah. Karena di sistem ini tidak ada kompresor. Kenapa? Nah, itu cuma triple, nah, sama triple. Oh, tapi ini mergorot untuk kepenak di proses ini Pak. Biasanya kan langsung colok nih. Nah itu, jadi speaker itu punya spesifikasi maksimal peak dan mikrofon juga seperti itu Pak. Mikrofon itu juga mempunyai spesifikasi. Mikrofon ini mampu menerima kekuatan suara sampai sekian desibel. Sama ini, mikrofon ini bikin tidak salah ini sampai 110 dB. Jadi nenek suara knalpot erekik aman ini. Terus kita sorry Pak, beli seperti ini kalau gitu ini HP ini. Tapi dia maksimal peak cuma sampai 90 dB. Ya. Maksimal peak di situ. Terus buat teriak pengisi acara itu ngomong itu 100 dB Pak. Wah, pecah suaranya prek gitu. Pasti gua nyalahin speaker elek. Nah, mikrofonnya Pak yang nggak mampu kan gitu. Bok speaker aku itu kayak ngopo saya pakai harganya puluhan juta. Kalau mikrofonnya cuma maksimal peak itu Pak 100 dB 80 dB nggak bisa. Jadi pecah bukan karena speaker atau suaranya rusak, bukan karena speaker tapi karena mikrofon gitu. Selanjutnya menyimpan preset sudah memastikan kekerasan dan karakter suara di setiap ruangan sudah rata dan tanpa ada cancel area. Jadi yang saya omongkan tadi, kita mau pembimbing lantai 2, lantai 1, mau pembimbing area semua sama. Itu tandanya sound system sudah terinstal dengan baik seperti di bandara itu. Bandara itu suaranya pengumuman mesti suaranya kok. Nah itu.
Terus berikutnya adalah perawatan. Nah, iki biasanya apa? Perawat ini ujungnya sapang kok, Pak. Mas, speakerku mati. Orangnya mati. Wah, ini bumbal loh. Jadi, ini yang sering ya. Biasanya itu 1 bulan sekali yuk dikuas sama yang divakum, terus jangan sampai lembab dan jangan sampai panas juga. Jadi memang sirkulasi udara ini juga tertata. Mungkin itu ya, mungkin itu. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo saya kembalikan ke